Komitmen pemenuhan isi perjanjian ya. Jadi Iya, nggak yes. jauh-jauh dari perjanjian lagi nih. Mungkin sudah cukup sering misalnya kita bahas perjanjian ya, Bang. Ya, sering. Cuma untuk membahas bagaimana mengenai komitmen ini, tidak kita bahas detail. Oh. Tidak kita bahas detail. Ternyata muncul permasalahan hukum, ya, yang sebelumnya diikat pada sebuah perjanjian, Siap. itu akibat ketidakkomitmen. Oh. Akibat ketidakkomitmen salah satu pihaknya, tidak konsisten, inkonsistensi. Oh, itu beda sama itu ya, one prestasi, beda lagi itu. Nah, ketika terkait dengan hubungannya dengan perjanjian, maka dihubungkan dengan one prestasi. Satu sisi bisa dimasukkan ke dalam kategori one prestasi, tapi kalaulah ada satu aspek yang menyatakan dia adalah bisa melakukan sebuah perbuatan melawan hukum, ketika ada poin-poin di dalam perjanjian itu yang sebenarnya tidak hanya sekadar mengenai one prestasi. Misalkan one prestasi ini kan dapat dikategorikan, misalkan aku minjam uang kepadamu 100.000 dan harus dikembalikan pada tanggal 1 Januari 2022. Siap. Dan ternyata di tanggal 3 Januari belum aku bayar. 3 Januari 2022 belum aku bayar, berarti aku one prestasi. Karena di dalam perjanjiannya harus paling lambat tanggal 1 Januari 2022. Berarti aku one prestasi. Lalu ketika aku masuk kategori perbuatan melawan hukum adalah ketika pinjam uangnya 100.000, lalu janjinya akan dikembalikan pada 1 Januari 2022. Ternyata aku angsur di tengah jalan. Sebelum tanggal 1. Oh. Ya kan? Ya. Berarti kan di mana letak one prestasi ketika di dalam perjanjiannya menyatakan bahwasanya adalah tanggal 1 harus dikembalikan 100.000, ternyata di tengah jalan aku bayar 50.000. Kan ada sisa 50.000. Secara tidak langsung aku sudah memiliki itikat baik di dalam pemenuhan perjanjian. Ternyata abu-abu tahu perkaranya. Iya sih. Setidaknya ada itikat baik untuk nyicil lah daripada tidak sama sekali. Dan sehingga di tanggal 1 Januari 2022 aku belum bisa bayar lagi 50.000-nya. Kategori one prestasi kah? Belum tentu. One prestasi sepanjang dia pelanggaran terhadap isi perjanjian yang dituangkan, baik dari kesepakatan secara lisan maupun tertulis, sudah one prestasi ya namanya. Itu yang dikategorikan dia sudah diikat pada sebuah perjanjian. Yang perlu dipahami yang perlu dipahami adalah ketika ada ikatan hukum ya pada sebuah perjanjian, maka mengikatlah hak dan kewajiban. Lalu berlakulah undang-undang baginya ketika perjanjian itu dibuat secara tertulis. Oke. Ya kan gitu. Berlaku undang-undang perjanjian yang dibuat itu. Artinya apa? Itu wajib dipatuhi. Karena udah ada undang-undang yang mengikat. Karena sudah ada undang-undang yang mengikat berupa perjanjian. Siap. Itu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Makanya dilandaskan dalam pelaksanaan perjanjian itu adalah itikat baik. Sebelum pelaksanaan perjanjian, sebelum dibuat kesepakatan, sebelum ditandatangani perjanjian, itu harus ada landasan itikat baik. Jangan sebelum ada ikatan itu sudah tahu ada akan upaya itikat buruk gitu kan. Karena aku mau niat jahat nih gitu kan. Aku pinjam duitnya lah. Terus pura-pura lupa. Pura-pura lupa, kemudian tidak aku kembalikan. Kemudian aku menghilang. Padahal landasan itikat baik ini kan mengenai itikat baik sulit untuk diterka. Orang kan banyak meminjam uang. Iya. Semua itikat baik toh. Betul. Tapi kita tidak tahu dia melakukan akan niat jahat. Kita tidak tahu dia akan melakukan itikat buruk. Ternyata banyak kendala ketika peminjaman uang itu tidak kembali. Dan sulit diminta. Dan justru yang meminta menjadi orang yang disalahkan. Iya. Kan begitu? Kenapa kok bisa jadi terbalik begitu? Iya sih. Lebih ganas yang minjem daripada karena yang karena dia tahu dia tidak mampu untuk membayar. Kadang begitu. Kadang ada satu sisi dia tahu dia mampu membayar, lalu dia nekat meminjam uang, misalnya ini terkait dengan pinjam meminjam ya. Lalu dia di tengah jalan mungkin ada kendala yang mengakibatkan, misal ada lebih diprioritaskan keuangannya, apakah untuk berobat atau untuk hal-hal yang tidak terencana sebelumnya, akibat dari ini kebutuhan sangat mendesak, sehingga untuk pembayaran utang menjadi terkendala. Kadang dia ada tahu, misal
beli mobil itu kan banyak memanipulasi data, sebagian lah, bukan banyak ya. Sebagian itu pembelian mobil baru ya, memanfaatkan jasa penyedia keuangan leasing kah atau apa. Itu kan sebagian, tanda kutip ya, ini oknum, memanipulasi data agar dia kategori layak untuk diberikan fasilitas kredit mobil. Misal gajinya hanya UMK 3 juta. UMK kita berapa sekarang, Jess? 3,49. Iya. 3,049. Iya, 3 juta anggap. Lalu untuk fasilitas kredit beli mobil itu minimal kan tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena bulanannya aja 3 jutaan misal ya, untuk kategori mobil, ya kategori mobil, mohon maaf, paling murah misalnya 3 jutaan, 3,5. Tak mungkin toh, karena sudah ada analisis yang dilakukan. Tim analisis dari leasingnya untuk melihat kemampuan kita. 3 juta, dia makan bagaimana? Kamu kos. Bagaimana dengan pembayaran kos? Bagaimana dengan makan? Bagaimana dengan listrik dan kebutuhan lainnya? Dipastikan dia tidak lulus. Agar dia bisa lulus, kadang ada upaya-upaya untuk mempermudah dengan bekerja sama untuk memanipulasi data agar diningkatkanlah gajinya, misal 15 juta. Jauh banget ya peningkatannya. Ya agar dia kan supaya lulus aja pokoknya. Ada minimal dari total fasilitas kredit dengan angsuran bulanannya, minimal gajinya harus sekian. Gitu. Kan gitu. Kadang ada yang kurang itikat baik itu adalah ketika diberikan kemudahan semua. Kita tipu Pak, kita bantu Pak, kita buatkan justru dari Pak. Dari marketingnya malah yang menawarkan kemudahan. Agar mobil laku, agar dia segera dapat untung, mengenai bisa bayar atau tidak belakangan. Iya. Tiba-tiba tim kolektor datang menagih, tarik deh tuh mobil, ditarik, bertengkar, ada upaya hukum sampai permasalahan sampai ke kantor polisi begitu. Padahal kan sebenarnya akibat dari ketidakmampuan. Jadi lakukan perbuatan hukum di dalam perjanjian itu harus berlandaskan itikat baik. Menurut saya, ini analisis saya, ketika jual beli mobil berlandaskan itikat buruk seperti yang tadi, sudah ada manipulasi data, sudah ada upaya-upaya untuk mempermudah sehingga hal-halnya itu dilakukan berbagai macam cara agar halal dia, padahal dia haram. Menurut saya itu sudah bertentangan dengan apa yang diamanahkan dalam syarat sah pada sebuah perjanjian. Syarat sah pada sebuah perjanjian kan sesuatu sebab yang halal. Oke, beli mobilnya, objek perjanjiannya mobilnya sah, halal, tapi cara yang dilakukan haram. Kenapa? Ada upaya manipulasi. Ada upaya meng-up itu kan agar mempermudah. Ya. Dan itu nggak boleh ya. Kalau saya perjanjian, ini analisis saya sebagai advokat dan konsultan hukum menyatakan perjanjian itu sudah batal. Kenapa? Karena syarat sah pada sebuah perjanjian ada 4. Salah satu poinnya adalah sesuatu sebab yang halal. Bukan mengenai itu narkoba saja yang diperjanjikan itu baru haram gitu kan, atau jual beli mobil hasil penggelapan. Tapi kalau dari prosesnya saja sudah haram, menurut saya berbuntut kepada mobil yang didapatkan juga haram. Gitu. Ini analisis. Oh Pak, tidak seperti itu yang disampaikan. Makna dari syarat sah pada sebuah perjanjian yang diatur dalam pasal 13-20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak seperti itu. Tapi ini analisis saya. Analisis saya. Bagi saya itu tidak sah. Tapi tetap aja di leasing, di dealer-dealer berlaku semua itu Bang. Akhirnya banyak juga yang beli mobil. Ya itu. Semakin ramai, dipergampang semuanya. Saya kan selalu diiming-imingi begitu. Makanya Pak Perlindungan gantilah, udah nggak cocok mobilnya dengan penampilannya. Oh, semakin saya pakai mobil jelek saya. Kenapa? Karena saya kurang suka ditantang-tantang seperti itu. Biar atas kemauan saya. Jadi biar lebih bagus Pak, di upgrade mobilnya yang lebih tinggi begini kualitas Bapak dengan mobil Bapak gitu kan. Nanti kita gampangin Pak Honda. Saya tak mau. Kualitas Pak Perlindungan kan mobilnya harusnya ini ya, yang pintu 2 gitu. Yang pickup itu. Saya nggak bilang gitu. Mobil pickup itu, geng. Baik, tapi balik lagi ke komitmen. Sebenarnya yang dimaksud komitmen ini berarti antara dua pihak yang melakukan perjanjian dong ya. Harus begitu. Komitmen ini kan, saya punya ikatan, saya merancang perjanjian. Merancang perjanjian klien saya itu. Jadi dari awal Pak, tuh saya nyalin perjanjian sama dia ini perjanjian menurut saya akan berdampak
jelek terhadap kita ke depannya. Kenapa analisisnya begitu Pak? Begini. Karena si klien ini menurutkan, saya kan menuruti apa keinginan kalian kan, cuma saya bisa hanya menasihati. Pak, nanti dampak begini, dampak begitu. Oke lah Pak, buat aja perjanjiannya. Kalau melihat saya ini perspektif untuk kita jalan kerjasama. Ya akhirnya saya buat. Saya prediksi tidak lama, lebih dari 3 bulan. Dan ternyata benar. Ternyata 2 bulan sudah persetujuan paham. 1 bulan sudah persetujuan paham. Sampai 3 bulan, akhirnya ke bulan 4 putus perjanjian. Oh, karena apa tuh Bang? Salah satu pihak tidak komitmen dalam pelaksanaan isi perjanjian. Pihak mitra kerja sama klien kita. Saya kan tidak berani kan bilang, Pak, betul kan kata saya? Klien kita sudah merasa dirugikan, tiba-tiba saya menyalahkan apa yang itu kan kesannya tidak baik kan gitu. Ya. Akhirnya benar kan Pak? Tidak berani. Cuma dia pasti tanpa saya sampaikan pasti dia tahu benar kata perlindungan. Sadar lah ya dia. Sadar. Kenapa? Salah satu mengenai komitmen ini jadi bertambah paham pula saya ketika menjalin kerjasama dalam perjanjian sama orang-orang beginilah nanti dampaknya nih, feelingnya. Berjanji sama orang yang perusahaan begini gitu ya, akan memiliki dampak begini. Sudah terlihat. Kenapa? Karena hari-hari kita mereview perjanjian, hari-hari kita membuat perjanjian, kita mengevaluasi pelaksanaan perjanjian. Hampir hari-harinya. Kemarin minggu lalu kita baru mengevaluasi, mereview perjanjian ada 7 terkait dengan ini sangat krusial dan penting. Kenapa? Ketika ini tidak dianalisis dalam akan berdampak buruk terhadap kita. Misal perjanjian itu adalah untuk perjanjian ini ada terkait dengan membersihkan hutan, membersihkan land clearing gitu, kawasan hutan. Ya. Jadi ketika kita adalah sebagai orang yang melakukan pembersihan land clearing dari hutan, lalu si penyedia pekerjaan adalah perusahaan yang memiliki kawasan hutan itu, pengakuannya, otomatis saya harus sampaikan kepada klien saya bahwasanya kawasan hutan izinnya dimiliki nggak oleh si perusahaan itu. Kalau memang benar ada mana bukti kepemilikan izin untuk mengolah hutan, atau kalau itu benar-benar hutan negara kan tidak boleh dikelola. Harus dianalisis sampai ke sana. Ketika tidak ada surat, ada rekomendasi bahwasanya itu adalah memang benar miliknya atau memang ini benar-benar kawasan hutan, ya kita jangan masuk. Ketika masuk kita bersihkan, bisa saja kita adalah orang yang dapat dipersalahkan masuk di kawasan hutan dengan membawa alat berat, membawa mobil, itu kan dilarang. Hati-hati sampai ke sana. Di dalam perjanjian tidak ada dimuat itu. Dan masing-masing pihak harus itikat baik. Disampaikan, Pak, kita adalah pemegang izin untuk hutan ini. Ini hutan industri kan, HTI kan, hutan tanaman industri. Kalau tidak, sampaikan ke klien kita. Jangan sampai nanti klien kita masuk, kita di penjara akibat dari masuk di kawasan hutan. Itu maksud saya, sampai ke sana itu detail. Sebenarnya itikat baik itu kan sepanjang undang-undangnya sudah dibuat dalam berupa perjanjian, sudah sah dia dan tangani, itulah menjadi undang-undang baginya. Mau tidak disampaikan atau tidak tentang ada permasalahan di kemudian hari, ada peluang-peluang ada permasalahan hukum di kemudian hari, belakangan yang penting udah tanda tangan kan gitu. Yang penting udah lulus verifikasi bagi para pihaknya kan gitu, ditandatangani. Kalau bagi kita harus sampai analisis sampai ke sana supaya klien kita tidak terjerumus sampai permasalahan hukum di kemudian hari. Jangan ujuk-ujuk nanti masuk ke di kawasan di stop oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau ada Satgas, ya Gakum, gitu kan, ditangkap karena itu. Pak, kita adalah bekerja sama dengan ini, dengan perusahaan A terkait dengan pembersihan hutan, begitu kan? Pernah tanyakan nggak mereka memiliki izin atau tidak? Tidak, Pak. Ayo habislah kita. Maka saya bilang dalam perjanjian itu harus dimuatkan tentang izin-izin dan itu. Dan kita yang mereview harus jeli ya, Bang ya. Dan kita selaku mereview ya sebagai pereview perjanjian dan untuk kepentingan klien kita harus per kata-kata melihat itu. Per kata. Misalkan dalam satu halamannya sekian kata per kata. Kenapa? Karena bahasa multitafsir yang muncul ya dalam perjanjian ini karena bahasa-bahasa hukum, kadang ada bahasa redaksi-redaksi. Redaksi perjanjian ini kan yang multitafsir. Makanya per kata. Nah, bagaimana kalimat dengan dan atau? Kan gitu sering muncul. Dan tidak terbatas sampai gitu kan, kalimat-kalimat itu yang harus sampai dipahami. Ketika kita menganggap aku membuat perjanjian dengan Radio Barabas dalam ruangan ini adalah semua adalah
Yang dapat aku manfaatkan adalah fasilitas di ruangan studio ini. Ketika menjalin kerjasama untuk dialog seperti ini misalnya gitu kan, setelah berakhirnya perjanjian adalah milikku begitu kan, multitafsir tah, apa saja yang dimuat di dalam perjanjian tentang milikku itu apa saja, mic ini masuk nggak, monitor ini masuk nggak, itu masuk nggak, handphone dan lain-lainnya, meja, bisa saja yang dimaksudkan di dalam perjanjian itu adalah fasilitas pendukung di dalam studio, bukan termasuk handphone, bukan termasuk jam dinding. Ya. Bisa saja nggak itu kan? Makanya harus hati-hati dengan kalimat itu. Jangan sampai muncul multitafsir. Baiklah. Jadi kenapa topik ini begitu penting untuk masyarakat kita, Bang? Karena perjanjian itu pasti nggak jauh-jauh dari kehidupan kita kayaknya ya, Bang. Ya betul. Jadi kan minggu lalu saya itu disibukkan untuk mengurus permasalahan ketidakkomitmenan. Ya, ketidakkomitmen dari salah satu pihak. Oke. Jadi pas kita lakukan mediasi, pertemuan, versi pihak mitra kerja klien kita menyatakan kita yang tidak komitmen. Jadi versi klien kita justru menganggap mereka tidak komitmen. Sama-sama ini otomatis apa yang menjadi dasar untuk penentuan komitmen atau tidaknya? Apa tuh? Ya perjanjiannya dibentangkan toh. Oh, step by kata demi kata yang ada ditulis. Kalimat apa yang tidak komitmen? Perjanjian mana, isi perjanjian klausul yang mana, kan begitu. Ya, dari salah satu pihak kita mengatakan segala permasalahan hukum terkait dengan objek perjanjian menjadi tanggung jawab pihak kedua adalah mereka. Benar. Kan begitu dalam perjanjian. Iya. Ternyata pas ada permasalahan hukum, pihak mitra kerja klien kita tidak komitmen. Setiap ada permasalahan hukum dia tidak mau bertanggung jawab. Sekarang ada permasalahan hukum besar terkait dengan objek perjanjian, terkait dengan tanah. Itu kan mengenai kawasan hutan itu, katanya dulu bukan kawasan hutan, ini merupakan milik Nini Mama. Pas sudah hampir 5 tahun 6 tahun berjalannya perjanjian, ternyata tanah lahan yang dikelola oleh kita untuk pembangunan kebun sawit itu merupakan kawasan hutan. Otomatis segala permasalahan hukum gitu kan di dalam perjanjian itu, walaupun tidak menyebutkan itu tentang permasalahan hukumnya adalah terkait dengan sengketa kawasan hutan atau sengketa dengan pihak-pihak lain begitu kan, terkait dengan tanahnya, otomatis menjadi tanggung jawab dari pihak kedua mereka. Karena perjanjian ini dibuat waktu dulu belum ada saya, jadi saya sampaikan ke klien, Pak, ini perjanjian menurut saya banyak menimbulkan multitafsir redaksinya. Yang kedua, abu-abu ini kalimatnya tidak tegas. Saya selalu sampaikan ke klien, untuk membuat perjanjian itu nggak perlu tebal-tebal, nggak perlu panjang-panjang. Yang penting tegas, jelas, ya, dan komitmen. Gitu. Jelas, tegas, komitmen. Nggak usah panjang-panjang itu. Kalimat-kalimat terlalu tinggi nggak terlalu perlu. Itu apa? Yang penting udah mengakomodir apa yang kita inginkan. Ternyata versi mereka, kita bertanggung jawab tentang permasalahan hukum. Cuma yang dimaksudkan yang di dalam perjanjian ini tidak permasalahan mengenai kawasan hutan bagi versi mereka. Ini bukan permasalahan hukum terkait dengan tanggung jawab kami, versi mereka. Nah ini menimbulkan multitafsir toh. Dan akhirnya harusnya apa perjanjian yang dibuat? Segala permasalahan hukum yang muncul, baik isu-isu sosial ya yang terjadi di lingkungan dari objek perjanjian, apakah terkait dengan masyarakat, terkait dengan tenaga kerjaan gitu kan, lalu dibuat lagi terkait dengan hubungan kepemerintahan, terkait dengan sengketa tanah dengan pemerintah mengenai kawasan hutan, penentuan ada dasar-dasar hukum baru yang muncul terkait dengan penentuan kawasan gitu kan, lahan gitu kan, otomatis itu baru tegas. Itu tadi bencong, itu kalimat-kalimat bencong itu yang dikedepankan sehingga bingung mana ini antara A dan B, nggak jelas. Kalau A gitu kan. Bias ya. Iya, segala bentuk pertanggungjawabannya otomatis menimbulkan multitafsir. Sudah saya somasi, nggak berhasil. Lalu? Malah dibantah. Oh, sama pihak lawan. Kedua, kita mediasi.
untuk menemukan titik temu, untuk musyawarah mendapatkan mufakat, karena dalam perjanjian menyatakan itu. Setiap permasalahan yang muncul, perselisihan yang muncul diselesaikan secara kekeluargaan untuk musyawarah mufakat. Enggak berhasil. Cara apa yang harus dilakukan? Ketika tidak berhasil dua upaya itu, berarti kan bisa menempuh upaya hukum yang lebih tinggi. Apa itu? Ya mau gugat silakan pengadilan terkait dengan perbuatan melawan hukum. Bukan mengenai wan prestasi lagi, Jess. Perbuatan melawan hukum, karena banyak aspek lagi yang lain, tidak hanya mengenai tidak komitmen perjanjiannya. Tapi sudah uang kita habis, dia harus bertanggung jawab terhadap uang-uang yang pernah yang kita keluarkan selama perjanjian berlangsung sampai hari ini. Gitu kan, dia harus bertanggung jawab karena kita mengalami kerugian. Kita tidak bisa mengambil hasil dari buah sawit, akibat itu merupakan kawasan hutan. Jadi ada bentuk 3 hutan pula di sana itu. Oh iya. Hutan adat, hutan tanaman industri, satu lagi hutan produksi yang dapat dikonservasi, HPK, HTI, dan hutan adat. Di Riau ini hati-hati kalau mau membeli sebuah lahan. Iya. Harus di Riau dijelaskan dulu ya. Tegas. Pak Parlin, saya membeli ini. Apa lahannya Pak? Berapa luasnya? Sekian. SHM statusnya Pak. Setinggi apapun Pak, alasaknya dicek itu kawasan hutan atau tidak. Itu merupakan klaim pemerintah, merupakan daerah yang dilarang untuk ditanami kah? Atau tidak? Atau hutan lindung atau tidak? Atau hutan adat malah? Hutan adat gitu, atau HTI, atau HPK, HPL, hutan yang dapat diperuntukkan untuk lain. Harus diteliti sampai di sana itu. Kalau enggak, salah-salah kita membeli hutan negara. Dan hubungan kita dengan negara menyelesaikan masalah itu. Jadi bagi si penjual mungkin, oh ini SHM Pak, gitu kan, aman Pak, gitu kan. Wah kita udah bangga pula kan beli murah, alasaknya SHM gitu kan, rupanya kawasan hutan. Jadi kita hanya sebatas kepemilikan SHM saja, tapi mengenai kepemilikan lahan belum tentu bisa. Di Riau hati-hati tentang itu. Apalagi sebuah jual beli ya, kalau objek perjanjian itu diikat pada sebuah perjanjian. Kenapa? Perjanjian bisa batal itu karena sesuatu sebab yang tidak halal. Milik negara diakui milik pribadi. Terus cara taunya gimana dong kalau ternyata milik negara tapi diakui milik pribadi? Ya cari tahu ya biasanya ini kan pemerintahan setempat itu harus tahu dan paham, dan dia pasti tahu itu. Kepala desa tahu. Oh, minimal perangkat di masyarakat aparat itu pemerintah ya. itu pasti tahu, atau ke BPN. Saya Cek punya klien tetap, dia memiliki lahan yang luas di tengah kota di sebuah kabupaten. Kan di Pekanbaru berarti ya. Dia sudah memiliki alasaknya HGB, hak guna bangunan. Dengan 14 sertifikat. Ditentukan oleh pemerintah di tahun 2018 melalui RT RW, ya, rencana tata ruang daerah dan wilayah Provinsi Riau, itu menjadi sebuah HPK, hutan produksi dampak konservasi. Ya. Padahal di tengah kota, ibarat di tengah kota Pekanbaru ini hutan gitu. Iya. Otomatis HGB-nya ragu mengenai keabsahannya, lalu kemudian misalkan mau dijual belikan juga memunculkan permasalahan bisa atau tidak, mau dijaminkan suratnya untuk keperluan pinjaman ke bank juga bank tidak mau, BPN mau meng-ACC untuk terkait menjual beli juga nggak bisa karena itu merupakan kawasan hutan. Nah, itu harus cek sampai sana kalau mau mengikat pada sebuah perjanjian. Baik. Perjanjian itu dilihat berdasarkan itikat baik itu hanya diri kita masing-masing yang tahu. Di pengadilan sekalipun ketika mau diselesaikan di hadapan majelis hakim juga mengalami kesulitan mengenai itikat baik dan atau itikat buruk. Kenapa? Ada di masing-masing, apalagi dia memiliki jawaban terkait dengan mengklarifikasi dia itu adalah orang itikat baik, padahal dari versi kita itikat buruk. Maka diikatkan pada sebuah perjanjian yang sampai tidak ada celah untuk melakukan itikat buruk. Berani nggak tanda tangan? Kalau dari awal dia sudah tidak berani tanda tangan, berarti dia memiliki rencana itikat jelek. Dan itu yang serinci itu biasanya
paling bagus dilakukan oleh yang sudah sering melakukan ya, salah Ya, satunya ya konsultan hukum ya, konsultan Bang. hukum yang memiliki ya secara tidak langsung keahlian dia. Keahlian dia itu dia ikut pernah pendidikan, bersertifikat gitu kan, legal drafting gitu ya. Kalau saya kan pernah mengikut pelatihan itu, legal drafting. Ya. Jadi kita di sana diajarin bagaimana cara mereview perjanjian, bagaimana merekomendasi ini perjanjian ini perlu atau tidak, lalu memilih kata-kata yang baik. Ya, ya. Lalu menentukan para pihak negosiasi ketika ada persisian perjanjian. Karena Gitu. kita yang pihak pertama dan kedua mungkin yang nggak punya background itu nggak begitu rinci ya Bang ya kalau membuat ya. Kadang sok-sok tahu pula rinci. Enggak Pak, ini betul nih. Ini enggak, silakan laksanakan. Kadang ada klien kita itu yang justru menganggap dirinya lebih hebat daripada kita pengacara. Ya saya biarkan. Saya biarkan. Oh iya, berarti Bapak lebih cerdas daripada saya. Tapi di kemudian hari ternyata Di ada kemudian masalah. hitungan 2 hari langsung cuma masalah besar, memohon-mohon, tengah malam nelpon saya, WA Pak, begini Pak. Saya membiarkan Bapak waktu itu karena Bapak merasa sok hebat. Bapak merasa sok tahu, mengalahkan ketahuan saya gitu. Saya kan memberikan advice ini. Ini Bapak nggak mau melakukannya. Jadi Bapak untuk apa membayar saya? Kalau toh justru saya nggak dimanfaatkan untuk kepentingan Bapak. Betul. Akhirnya merugi. Memohon-mohon tengah malam mau WA, pagi-pagi subuh udah mau nelpon lagi untuk membantu menyelesaikan masalah dia. Karena ada masalah di kemudian hari. Masalah kemudian hari. Jadi harus ada etikat baik itu. Etikat baik itu menjadi dasar utama. Lalu kalau etikat baik dan buruk itu sebenarnya kan dari awal ketika kita paham tentang isi-isi perjanjian itu diserahkan kepada orang yang ahli dalam bidang legal drafting, mereview perjanjian itu. Kalau berani menantangani perjanjian itu, berarti sama-sama memiliki etikat baik. Tapi kalau sudah kita milih, oh aman nih Pak. Pak, kalau kita masukkan klausul ini, saya yakin dia tidak akan mau menantangani perjanjian ini. Karena saya lihat dari draft perjanjian yang dia sediakan, ini lebih mayoritas pro-nya terhadap dia. Dan mempersempit ruang gerak kita untuk ketika kita suatu saat mau meminta klarifikasi, meminta hak-hak kita, gitu kan. Ketika kita dikecewakan olehnya. Akhirnya tidak mau. Pak, kita tidak mau menghilangkan klausul ini. Gitu kan, kita nggak mau menghilangkan klausul ini. Sewa menyewa rumah. Seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi apa saja yang rusak selama kita menyewa rumah miliknya, klien kita sebagai penyewa, bukan si pemilik rumah, adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai penyewa, pihak kedua. Itu dalam perjanjian. Rubah isi perjanjiannya. Bahwasanya apa-apa saja yang rusak akibat dari masa rumah yang sudah terlalu lama, tua, yang haus gitu kan, yang sudah layak untuk diganti akibat usia rumah yang terlalu lama, usia tua gitu kan. Itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pemilik rumah. Tapi kalau akibat kerusakan rumah merupakan kelalaian kita sebagai penyewa, kita akan mengganti. Berani tidak tantangan? Atau dia lalai tentang klausul itu. Jadi kalau segala bentuk rumah bangunan yang sebenarnya sudah tua, rumah itu usianya ratusan tahun, kita sewa, langsung 2 hari amblas, jadi tanggung jawab kita. Ketika kita tanda tangan di perjanjian itu, kita menjadi tanggung jawab untuk hancurnya rumah itu. Padahal rumah itu udah tua. Begitu. Iya. Jadi harusnya bagaimana? Tentukan redaksinya yang pilih aman. Jangan suatu saat yang menganggap kita adalah orang yang dapat dirugikan kemudian hari. Tidak bisa kita suatu saat berdebat, Pak maksudnya begini kemarin itu, tidak bisa. Pak itu begini, udah menjadi undang-undang. Seperti awal pembicaraan kita, udah menjadi undang-undang perjanjian itu. Karena ada hitam di atas putih ya. Sudah ditulis, ditandatangani, disepakati itu sebelumnya. Iya. Jadi undang-undang, harus patuh. Baik. Nah sebelum tanda tangan, dicek itu, siapa yang ahlinya gitu. Tidak bisa kita baca sendiri-sendiri Pak. Diskusikan sama orang yang paham. Iya. Saya mau ke satu WhatsApp yang sudah hadir terlebih dahulu dari Bang Mohar di Gobah. Mohon izin, apakah perjanjian yang sudah dibawa ke ranah pidana dan telah mempidanakan orang tua itu dapat mempidanakan ahli waris juga? Wassalam dari Mohar. Silakan Bang Larlin. Ini pertanyaannya masih belum lengkap. Bang Mohar mungkin bisa dilengkapi. Terkait dengan perkara apa sehingga masuk ranah pidana. Kan begitu? Kalau waris itu perkara perdata. Kapan dia bisa masuk pidana? Ketika ada warisan yang ditinggalkan
ada upaya untuk pemalsuan kah, pemalsuan surat kah, atau pemalsuan dalam identitas sehingga si B menjadi orang yang berhak untuk memiliki berdasarkan hasil pemalsuan atau penipuan data waris gitu ya. Sehingga apakah ada masuk pidana unsur seperti itu? Ini belum jelas. Atau yang kedua ada tanda tangan yang dipalsukan. Ahli waris tanda tangannya dipalsukan padahal dia tidak menandatangani. Sehingga di dalam penetapan waris ya berdasarkan pemalsuan tanda tangan si B lah yang mendapatkan warisan. Padahal seyogyanya tidak seperti itu. Nah, misalkan terungkap perkara pidananya adalah orang tua misalkan tadi, orang tua menjadi tersangka atau terpidana akibat dari perkara waris. Oh, ini sorry udah dijawab Bang. Perjanjian orang tua dengan developer. Ini yang membuat orang tuanya dipidanakan. Perjanjian orang tua dengan developer. Nah, apa kemudian ini menjadi sebuah permasalahan sehingga dikait dengan warisan? Kalau namanya warisan, itu orang tua lah yang memiliki ketika masih ada belum ada warisan atau dari warisan kakek-kakeknya. Kan gitu. Oh, mungkin maksudnya di sini bukan warisannya Bang, tapi kan mungkin ya contohnya si orang tua Bang Mohar ini sudah dipidanakan. Contoh ya Bang Mohar ya dipidanakan karena perjanjian orang tuanya dengan developer. Nah, Bang Mohar ini kan selaku ahli waris dengan kasus yang terpidanakan oleh orang tuanya, apakah akan turunan? Beliau juga bisa dipidanakan. Mungkin itu maksudnya bukan Bang. Mengenai warisan. Bukan. Berarti kita ada hubungan warisan. Kalaulah meninggal orang tuanya baru muncul mengenai waris dan warisan. Ya, pewarisnya meninggal, muncullah ahli waris, kemudian ada warisan-warisan. Ketika orang tuanya dipidana akibat dari permasalahan hukum yang muncul dengan developer, sepanjang anak-anaknya tidak melakukan turut serta melakukan perbuatan pidana seperti yang diatur-atur dalam pasal 55 KUHP, tidak ada turut serta melakukan perbuatan pidana, maka anak-anaknya yang tidak melakukan perbuatan pidana turut serta itu tidak dapat. Berarti orang tuanya saja ketika memang orang tuanya adalah pelaku utama yang menjadi pelaku terhadap perbuatan pidana yang disangkakan. Kalau ada turut serta ya misal ya ikut menandatangani kah atau bekerja sama begitu melakukan perbuatan pidana, bisa saja si anak ikut melakukan perbuatan pidana padahal anak tahu dan mengetahui atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Kalau tidak ada yang melakukan perbuatan pidana secara turut serta, maka orang yang lain yang tidak turut serta ya secara otomatis tidak berhak untuk dilibatkan di dalam permasalahan hukum yang muncul gitu. Baik, jadi Bang Mohar jangan takut gitu ya. Khawatir begitu. Tapi kalau terkait dengan warisan, ada pemalsuan kerjasama terkait dengan perbuatan pidananya bisa. Oke. Intinya di pasal 55 KUHP itu turut serta. Kalau tidak ada unsur turut serta melakukan. Oh, saya kan tidak tahu Pak, ya tidak tahu lah. Oh, saya tidak melakukan, ya tidak melakukan. Meskipun saya anak dari orang yang melakukan gitu ya. Gitu. Tapi kalau namanya perkara perdata itu sampai ke ahli waris. Misalkan orang tua kita memiliki utang. Memiliki utang dengan orang lain. Kemudian orang tua kita meninggal. Bukan berarti hutangnya hapus. Oh, bakal balik ke kita sebagai anaknya. Ahli waris ikut menanggung terhadap utang-utangnya. Oh, utang-utang si almarhum. Waduh. Ya, begitu. Namanya perkara perdata begitu sampai ke ahli waris. Apa ini? Lain hal kalau perjanjian mengatur lain. Apabila meninggal maka hapuslah utang-utang. Tapi namanya meninggal pun salah satu pihak akan berlaku ahli waris. Begitu. Jadi ahli warisnya jangan enaknya aja mau harta yang ditinggalkan didapatkan, tapi utang-utang harus ikut tanggung jawab. Utang pun bisa diwariskan ya. Tidak hanya itu, biaya-biaya berobatnya pun ahli waris juga bertanggung jawab terhadap biaya-biaya obatnya. Atau memang si pewaris yang meninggal itu dulu sakit, lalu dia memiliki harta yang ditinggalkan, hartanya itu harus diambil terlebih dahulu untuk kepentingan perobatan. Oh, bayar utang dulu lah pokoknya ya. Utang dan lain. Termasuk biaya-biaya baru dibagikan ke ahli waris. Ya, jangan disangkakan ini harta warisan kami ini nggak berhak untuk dijadikan penggantian hutang, tidak berhak untuk dijadikan biaya berobat. Tidak, itu termasuk bagian untuk hal-hal yang ditinggalkan semasa hidupnya si pewaris. Sampai ke sana itu pemahaman tuh. Baik. Semoga menjawab apa yang ditanyakan Bang Mohar dan kita sampai ke pukul 11 Bang Parin mungkin sedikit akhir dari kebersamaan kita tentang komitmen dalam perjanjian ini, silakan. Baik. Jadi di dalam perjanjian yang
perlu ditekankan kembali itu adalah ketika perjanjian itu dituangkan dalam sebuah tulisan redaksi yang disepakati, yang ditandatangani, maka akan menjadi undang-undang lah bagi para pihak. Sebelum menandatangani, carilah konsultan hukum yang paham tentang perjanjian, yang paham tentang redaksi-redaksi perjanjian, sebelum nanti ketika ditandatangani, sebelum menjadi undang-undang, itu akan muncul di masalah di kemudian hari. Jadi sudah fair, udah oke, itikat baik, komitmen di dalam pelaksanaan perjanjiannya, maka itulah yang menjadi suatu kenikmatan bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Perjanjian dibuat untuk rasa nyaman dan tenang.